warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kaifa halukum anak-anak Madinah? Semoga semuanya sehat selalu. Kembali lagi kita bertatap muka lewat video pembelajaran pelajaran adab ya hari ini. Dimana di pekan kemarin kita belajar tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, hari ini kita masih tetap belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, dan materinya adalah kitab-kitab, macam-macam kitab Allah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Ada berapa? Di pertemuan sebelumnya Ustaz sudah suruh catat di buku tulis masing-masing ya. Jadi semuanya mungkin sudah tahu ada berapa? Ada 4 kitab-kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Diturunkan kepada siapa? Ayo yang nyatat. Nah, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud ya. Kemudian yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir yaitu Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuannya Allah menurunkan kitab-kitab tersebut? Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan Al-Quran. Tujuannya adalah sebagai pedoman untuk manusia, untuk kita agar bisa mengikuti dan melaksanakan apa yang ada di dalam kitab tersebut, terutama di dalam kitab Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baru saja Ustaz Suhaili sudah menjelaskan kepada anak-anak semuanya tentang kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabinya. Ada 4 ya yang sudah Ustaz Suhaili sebutkan tadi. Nah, sekarang Ustaz Farid akan menjelaskan tentang keistimewaan Al-Quran, yaitu kitab yang keempat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada kitab-kitab sebelumnya. Baik, keistimewaan Al-Quran yang pertama adalah Al-Quran itu tidak bisa dipalsukan oleh siapapun saja. Sehebat apapun orang itu, sepintar apapun, secerdas apapun, maka tidak akan bisa memalsukan Al-Quran. Di zaman Nabi sudah banyak orang yang pintar, merasa dirinya pintar, menantang Nabi untuk membuat Al-Quran. Dan Nabi mempersilahkan, monggo kalau kalian siap menandingi Al-Quran. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran, tidak ada yang bisa memalsukan Al-Quran dan menciptakan yang semisal Al-Quran, meskipun satu surat saja tidak mampu. Kemudian yang kedua, keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran itu kitab paling lengkap yang ada di dalamnya. Ada fikih ada di dalam Al-Quran, akhlak, adab ada di dalam Al-Quran, kemudian akidah ada di dalam Al-Quran, bahkan pembahasan tentang IPA, tentang laut, tentang gunung, itu ada semuanya di dalam Al-Quran. Jadi semua yang ada di muka bumi ini, semua ilmu, semua pengetahuan yang ada di bumi ini yang kita bahas, yang semua umat Islam bahas, semuanya bersumber dan ada di dalam Al-Quran. Kemudian keistimewaan Al-Quran yang ketiga adalah Al-Quran itu merupakan petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam, seluruh umat manusia. Tidak hanya umat Islam saja yang bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, tapi semua umat ketika mempelajari Al-Quran, ketika membaca Al-Quran, akan mendapatkan petunjuk bagaimana
bagaimana cara berperilaku yang baik, bagaimana cara berpola pikir yang baik, bagaimana cara bertutur kata yang baik. Semua manusia yang mempelajari Al-Quran maka akan mendapatkan pedoman dan petunjuk daripada Al-Quran. Ya. Kemudian keistimewaan Al-Quran yang nomor 4 adalah ketika kita mempelajari Al-Quran maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan ketika kita hanya membaca buku saja, buku IPA misalkan, buku matematika saja misalkan, maka kita hanya mendapatkan ilmu pengetahuan saja. Tapi tidak dengan Al-Quran. Ketika kita mempelajari Al-Quran, selain kita menambah kemampuan kita, wawasan kita, akan Allah berikan nilai plus, nilai tambahan, yaitu pahala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah melakukan pembelajaran. Semoga kita selalu diberi keistiqomahan dan Allah memberikan keberkahan ilmu kepada kita. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.